Oke, jadi buat kalian semua yang punya pertanyaan, kalau misalkan aplikasi reksadana semacam kayak Bibit, Ajaib, Tanam Duit, Bareksa, itu kira-kira mereka itu diaudit apa enggak sih? Nah, pertanyaan ini beberapa kali muncul di kolom komen gue juga yang gue rasa mungkin gue bisa bantu untuk jawab ya. Oke, jadi langsung aja. Jawabannya seperti apa? Setahu gue, untuk masalah audit atau tidak, jujur gue tidak tahu. Tapi yang jelas gue tahu adalah mereka sudah ada lembaga pengawas. Nah, lembaga pengawasnya ini adalah OJK. Nah, ya, OJK itu mengawasi dari reksadana, saham, ya, terus equity crowdfunding gitu ya. Jadi semacam itu. Nah, terus peer-to-peer lending gitu. Nah, jadi kalau misalkan kalian bertransaksi reksadana gitu, itu pun juga diawasi oleh OJK, ya. Nah, kalau misalkan sudah ada lembaga pengawas, itu artinya adalah mereka sebelum membuka entitas atau sebuah perusahaan atau mungkin sebuah usaha, itu sudah harus melalui tahap di mana kayak selektif gitu loh. Kayak semacam apa ya? Oh, ini udah memenuhi persyaratan apa belum? Terus juga akan ada pengawasan secara berkala juga. Apakah mereka tetap mengikuti prosedur apa enggak? Nah, gitu. Jadi intinya mungkin larinya ke sana gitu. Ke pengawasan tetap ada. Karena kenapa gue jawabannya ke sini? Karena audit itu masih ada berhubungan dengan pengawasan gitu ya. Cuman kepikiran gue audit itu pengawasan keuangan gitu ya. Nah, kalau ngomongin soal keuangan, ya kan duit kalian nggak di aplikasi. Itu yang banyak orang mungkin nggak tahu gitu. Duitnya kan nggak di aplikasi. Bibit, Bareksa, Ajaib, ya. Itu kan duitnya nggak di sana gitu. Tapi duitnya itu di bank kastedian, ya. Nah, bank kastedian itu adalah bank yang ditunjuk OJK untuk dana nasabah ditaruh di sana. Jadi supaya tidak bisa dimanipulasi oleh siapapun gitu, termasuk aplikasi. Jadi kalau misalkan kalian takut, wah nih duit gue dimainin nih sama pihak aplikasi reksadana ya gitu. Nah kalian gak usah takut, orang mereka nggak megang duitnya, gimana mau mainin gitu. Jadi itu yang sebenarnya mesti kalian tahu. Ini khusus untuk aplikasi reksadana ya. Kalau aplikasi beda lagi kayak cryptocurrency, nanti gue akan jelasin di video yang berbeda juga. Tapi mudah-mudahan jawaban ini dapat menjelaskan ya apakah aplikasi reksadana diaudit atau enggak. Dan ini gue hanya memberitahu dari sudut pandang yang gue tahu. Buat kalian yang setelah ini ingin mempelajari lebih dalam soal investasi atau mungkin ada tanya-tanya, kalian bisa cek di playlist tanya investasi gue yang ada di samping. Di situ bakal ada jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyain oleh orang juga, ya. Oke semuanya, kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, please share aja ke sobat investor yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.